Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ya. Ada seorang tokoh yang katanya itu dari Baklawi, yang bernama Husein Mutahar. Dia seringkali disebut oleh para oknum-oknum pendai dari kalangan Baklawi sebagai seorang pahlawan. Dengan bukti bahwasannya dia itu menyusun sebuah lagu yang berjudul Syukur. Dan itu seringkali kita seringkali kita dapati, bahkan saat kita sekolah dulu ya, dan menyanyikan lagu ini. Bahkan itu menjadi sebuah lagu nasional gitu kan. Lalu bagaimana? Apakah benar yang dikatakan atau yang diklaim bahwasannya Husein Mutahar yang katanya merupakan seorang Baklawi itu merupakan seorang pahlawan nasional lantaran hanya menyusun sebuah lagu atau menciptakan sebuah lagu dan liriknya seperti ini. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karuniamu, tanah air pusaka, Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Nah, itu lagunya ya. Lalu apakah kemudian dengan menciptakan lagu ini, lalu penciptanya itu kemudian menjadi seorang pahlawan? Nah, mari kita simak bagaimana statement yang disampaikan oleh Dr. Randes Husnu Mufid ya dalam podcastnya di akun Dr. Sugeng Sugiharto. Silakan. Apakah dari klan balap ini ada berapa yang menjadi pahlawan nasional, Kiai? Apakah seperti Husein Mutahar itu jadi pahlawan atau tidak? Itu aja, Kiai. Kalau Husein Mutahar itu kan sebagai penyanyi pencipta lagu itu sebenarnya tidak masuk dalam klan Baklawi ya, tapi itu sebenarnya di luar, hanya sebagai pencipta lagu itu. Seorang tokoh pramuka itu. Seorang tokoh pramuka dan pencipta lagu. Kemudian apakah kemudian menjadi pahlawan? Ya enggak lah, gimana sih? Yang sudah dipahlawankan adalah ini siapa? Kakeknya Baswedan, AR Baswedan itu Rahman. oleh Presiden Jokowi, oleh presiden lainnya tidak. Oh, jadi sampai saat ini resmi belum ada dari Baklawi yang jadi pahlawan nasional? Belum ada. Kalau Baswedan kan di luar Baklawi. Iya. Jadi kalau misalnya Anies Baswedan sama yang ini yang pencipta lagu itu, lagu Syukur kayaknya itu bukan masuk kelompok ini. Habib itu bukan, itu di luar karena imigran Yaman ini kan pecah menjadi dua kan. Ada Habib, ada kelompok Al-Irsyad gitu. Kalau yang kelompok yang ini yang bisnis itu kan ketuanya kan kapiten ya. Satu kelompoknya kapiten, satu kelompoknya ini yang disebut para Habib yang dinilai ahli agama. Seperti itu. Soalnya begini, Kiai. Ya. Suaranya kok putus ya?
Enggak putus, bisa didengar. Oh, karena begini, saya kebetulan tinggal di Semarang, jadi Habib Umar Mutahar ini kan ponakannya Husain Mutahar, jadi kita ngiranya itu masih Habib, itu aja. Bukan. Jadi Bukan. kebanyakan dari kita tahunya Habib. Iya. Bukan Habib beliau. Beliau masuk dalam ini apa? Ya kelompok yang ini yang dibawa, kalau dulu kan masuk kalau di bawah ini kapiten. Dulu kan ada kapiten Cina, kapiten apa? Arab. Kapiten Arab itu. Mereka dalam naungan itu. Karena sama-sama dibawa oleh Belanda. Jadi beda ya antara ini kakek Anies Baswedan sama Muntahar itu tidak masuk dalam kelompok Habib Ba'alawi. Seperti itu. Oke. Lalu bagaimana dengan Abdul Hamid Al-Qadri yang katanya juga merupakan seorang pahlawan nasional atau oknum-oknum Ba'alawi itu ya. Nah, di sini saya akan memutarkan satu video dari Profesor Anhar Gonggong yang mengulas bagaimana Sultan Hamid II itu yang dari Pontianak itu tidak layak disebut sebagai pahlawan, bahkan mempertanyakan di mana patriotismenya Abdul Hamid II Al-Qadri. Silahkan. Kata di situ, Sultan Hamid II menandatangani sebagai Mayor Jenderal dan ajudan istimewa Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda pada 1946. 46 ya. Kita sedang dikejar-kejar Belanda, mau dibunuh Belanda, Sultan Hamid menerima jabatan itu. Patriotisnya di mana? Patriotismenya di mana ini? Dan dia pernah dihukum 10 tahun. 10 tahun dihukum. Ada persyaratan undang-undang, tidak mungkin dia diterima oleh karena pernah dihukum selama 10 tahun. Di samping menerima jabatan demikian rupa sebagai ajudan dan pangkat yang dibanggakan sebagai tertinggi pada tahun 1946. 46 ya. Pada saat Belanda sedang mengejar-ngejar kita. Pada saat Ratu Wilhelmina sedang mengejar-ngejar kita. Di mana patriotismenya? Kalau mau jujur. Nah, saya meminta agar supaya guru-guru jangan terkecoh dengan hal-hal seperti ini. Anda itu guru harus objektif memperlihatkan kepada murid-muridnya dengan fakta yang jelas. Ini fakta yang memberikan fakta itu panitia dari sana, keluarganya sendiri. Yang memberikan dokumen ini adalah dia. Bagaimana saya mau menolak fakta ini? Fakta ini autentik dari mereka, bukan dari saya. Pada tahun 46, Mayor Jenderal dibanggakan. Lalu dibanggakan sebagai ajudan istimewa dari Wilhelmina. Pada saat Wilhelmina sedang mengejar. Ajudan istimewa Ratu Wilhelmina ya. Mau jadi pahlawan. Aduh, mimpi saudara, Masya Allah. Kita untuk membunuh dan mengembalikan jajahannya di Indonesia. Allah. Mana patriotismenya? Tuh, jelas. Berarti baik itu Husain Mutahar, apalagi Sultan Hamid II, ya mustahil untuk menjadi pahlawan nasional bangsa Indonesia ya. Yaitu jawaban dari para sejarawan kita, yang memang ketika ditelusuri bahwa dari kalangan Ba'alawi itu tidak ada yang menjadi pahlawan nasional. Ya, dan Dr. Profesor Anhar Gonggong itu mempertanyakan patriotisme dari Sultan Abdul Hamid II itu dikemanakan. Ya, barangkali itu saja sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.